Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua yang masih semangat di dalam belajar. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang data mining. Tapi sebelum kita belajar tentang data mining, ada baiknya kita akan menyimak dulu pengantar data mining untuk memudahkan kita ke depan itu belajarnya seperti apa. Saya memulai studi pertama kita ini dengan ledakan data. Kok ada istilah ledakan data itu seperti apa ya, Pak? Nah, kenapa bisa ada disebut dengan ledakan data? Nah, jadi ledakan data itu uh, dimulai dari sistem komputer yang mulai menghasilkan data dalam jumlah yang sangat-sangat masif. Nah, jadi era sebelum ada komputer itu semua data dicatat secara manual, diingat di kepala, dan bahkan tidak tercatat. Terus kemudian ada sistem pencatatan, terus kemudian lahirlah sistem komputer. Di sana mulai banyak sekali data yang menumpuk. Ya, jadi data-data yang menumpuk itu kita sebut dengan ledakan data. Apa saja yang disebut dengan ledakan data? Jadi mulai sistem komputer modern itu mengakuisisi data dari banyak. Contohnya di retail modern itu data penjualan setiap hari berapa ini. Jadi retail modern itu ada data penjualan, data retur, data pemesanan. Itu luar biasa banyaknya. Data transaksi di bank, orang transfer, orang deposit, orang mengambil uang, orang cek saldo di kampus, orang membuat mengecek KHS, KRS, terus kemudian mendaftar ke sekolah, mendaftar kuliah, data presensi, dan banyak sekali data-data yang itu menumpuk baik di bank, di kampus, di sekolah, di retail modern. Itu luar biasa sekali banyaknya. Kemudian ada satelit untuk mengamati cuaca, itu juga menginput data suhu, data macam-macam dari variabel-variabel yang ditetapkan, itu luar biasa banyaknya. Data sensus penduduk itu dari mulai 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, data itu menumpuk banyak sekali. Kemudian data rekaman CCTV itu direkam per hari. CCTV itu merekam data bahkan setiap detik aktivitas kita. Terus kemana menyimpan data-data semua itu? Dan menumpuk di dalam sebuah kepingan DVD, kepingan VCD, terus kemudian menumpuk di gudang. Nah, itu juga merupakan ledakan data yang banyak sekali. Komputer-komputer yang sekarang itu rata-rata space hard disknya 500 GB, bahkan ada yang 1 terabyte. Itu sudah kurang-kurang. Tidak lagi sanggup untuk menyimpan data-data sebanyak itu. Di kantor-kantor perusahaan, di kampus-kampus, itu tumpukan-tumpukan kertas, tumpukan-tumpukan data itu juga melimpah ruah di situ. Nah, itu akan diapakan data-data itu? Nah, ini data transaksi perusahaan, data karyawan masuk, karyawan keluar, karyawan izin, kemudian data dari marketing, hari ini dapat prospek berapa, data customer yang harus dikontak ulang, data retur. Di perusahaan itu juga menumpuk data-data. Kemudian di laboratorium itu juga data genetik dari satu gen saja, itu di dalamnya tersimpan ribuan data genetik, atau bahkan jutaan data-data kependudukan. Orang mengurus surat ini, mengurus surat itu. Sampai sekarang ini juga masih menjadi problema. Orang izin ini, izin itu, pindah sini, pindah ke situ. Kematian, kelahiran, aktivitas kependudukan itu juga banyak sekali. Data pergerakan dan aktivitas gunung api itu direkam setiap detik
rekaman data itu itu melimpah ruah. Jadi akhirnya menjadi arsip di kantor-kantor, kemudian setelah tidak terpakai kemudian digudangkan. Data rekam medik pasien di rumah sakit. Pasien ini pernah sakit apa, pernah berobat apa, pernah diobati menggunakan obat apa, itu juga merupakan tumpukan-tumpukan data yang luar biasa. Nah, data-data ini selama ini di kantor-kantor, kemudian di tempat-tempat itu kemudian ditumpuk begitu saja, digunakan sebagai arsip. Jika satu saat membutuhkan itu baru dicari. Nyarinya pun juga susah karena sudah menumpuk bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi selama ini data itu hanya menjadi sebuah tumpukan, disimpan. Susah untuk mencarinya kembali, susah juga untuk kita ingin menempatkannya. Jadi ini karena ya tadi akibat dari ledakan data. Jadi sejak komputer modern ini mengakuisisi data-data melimpah ruah. Nah, melimpah ruah kita sebut dengan ledakan data. Nah, belakangan para ilmuwan mulai sadar bahwa di dalam tumpukan-tumpukan data itu terkandung sebuah pengetahuan. Namun volumenya sangat besar sekali. Pengetahuan data dari sini bisa diketahui, bisa diprediksi tahun depan itu tingkat pertumbuhan penduduk seperti apa, kemudian bulan depan itu cuaca akan seperti apa kalau keadaannya seperti ini. Di kampus-kampus mahasiswa itu kalau dengan ciri-ciri seperti ini kira-kira akan lulus berapa lama. Di perusahaan-perusahaan, customer kalau misalnya dia dengan ciri-ciri seperti ini kira-kira akan bertahan berapa lama menjadi klien di perusahaan itu. Di bank-bank dengan ada nasabah dengan kriteria seperti ini kira-kira layak enggak untuk mendapatkan kredit dan seterusnya. Nah, data-data itu di dalam tumpukan-tumpukan data itu tersimpan sebuah pengetahuan. Untuk berguna untuk apa? Untuk bagi pendukung keputusan para pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan. Di rumah sakit itu data pasien juga penting. Kalau dengan ciri-ciri seperti ini sakit apa, itu sudah menggunakan mesin semua. Rekam medik masa lalunya seperti ini, sudah mengkonsumsi obat ini. Kira-kira ke depan tapi harus bagaimana? Nah, itu tersimpan pengetahuan di sana. Bahkan dari jutaan rangkaian genetika itu bisa diketahui bahwa ke depan orang ini akan menderita sakit apa saja. Tuh, di situ tersimpan data-data pengetahuan yang terkubur di situ, terkubur di dalam tumpukan-tumpukan data itu. Nah, ilmuwan mulai sadar bahwa mulai sadar cabang-cabang ilmu untuk menggali, menganalisis, meneliti data-data itu supaya apa? Supaya menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan nanti digunakan untuk digunakan untuk bermanfaat umat manusia, kecepatan dalam pengambilan keputusan, ketepatan dalam pengambilan keputusan, keadilan di dalam pengambilan keputusan. Itu semua berdasarkan atas data yang objektif, bukan lagi subjektif. Nah, seperti itu. Ini manfaatnya belajar data mining. Nah, jadi kesimpulannya bahwa data mining itu akan menjadi solusi untuk mengolah tumpukan data menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan. Jadi luar biasa sekali. Kita bisa mulai mengamati data-data tidak harus di tempat-tempat yang tadi disebutkan ya, di sekitar kita sajalah. Di meja-meja kita itu ada berapa tumpukan-tumpukan data. Di lemari-lemari kita menumpuk segitu banyaknya. Di gudang-gudang kita itu entah data tumpukan berapa puluh tahun yang lalu itu menumpuk di situ semua. Nah, bisa kita olah. Nah, dengan data mining kita akan belajar untuk mengolah data-data itu menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan, yang akan meningkatkan harkat dan martabat kita sebagai manusia yang dikaruniai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Dari akal itu
kita bisa mengendalikan kehidupan, bisa mengendalikan pengetahuan untuk kebermanfaatan. Demikian pengantar untuk data mining. Semoga menjadi motivasi untuk kedepannya lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk tetap belajar di dalam suasana yang tetap bersemangat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.